Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya, dan kita juga berharap agar kita kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang membangun aset dengan mengajari anak berpuasa Ramadan sejak dini. Mengajari anak berpuasa bukanlah hal yang mudah, karena ini memerlukan perjuangan. Terkadang kita sebagai orang tua tidak tega mengajari anak kita untuk lapar, untuk haus. Tapi itu harus tetap kita ajarkan untuk mendidik mereka bagaimana merasakan orang-orang yang tidak bisa makan hari ini. Karena dengan bekal itu, insya Allah akan tertanam suri tauladan dari kita untuk mendidik anak-anak tentang kebaikan. Kita tahu usia dini adalah golden age, di mana anak-anak akan merekam dengan baik apa yang terjadi ketika dia masih kecil, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, insya Allah akan terekam baik di memorinya. Oleh karena itu, sejak dini kita harus mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga akan terbawa sampai dia dewasa kelak. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa tips yang bisa kita ajarkan ketika mengajari anak-anak untuk berpuasa. Yang pertama, kita lakukan secara bertahap. Misalnya untuk anak usia TK, usia 5 sampai dengan 6 tahun, kita bisa mengajari puasa 3 sampai 4 jam dulu. Tidak perlu dipaksa sampai zuhur dulu, karena ini permulaan awal dia belajar berpuasa. Sahurnya pun kita ajari, tidak harus setengah 4 atau jam 4 seperti kita yang kita lakukan. Misalnya jam 5 baru kita ajari bahwa ini adalah saat sahur. Nah, biasanya di sekolahan walaupun di TK itu anak-anak sudah diajari untuk belajar berpuasa. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa bekal dari rumah. Sekolah juga sangat mendukung dengan program ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua juga harus memberikan pelajaran bagaimana berpuasa sejak dini, dan harus kita dukung, ya. Insya Allah dengan hal itu mereka akan terbiasa bagaimana orang-orang lain tidak bisa makan, sedangkan mereka setiap hari bisa makan dengan enak. Kemudian untuk usia SD mungkin bisa kita tingkatkan sampai zuhur. Sahurnya pun bisa bersama-sama dengan kita. Insya Allah di sekolah juga didukung dengan teman-temannya yang lain yang sama-sama berpuasa, sehingga mereka bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum. Untuk anak SD, biasanya mereka tidak akan merasakan lapar ketika mereka bermain dengan teman-temannya. Saat ini karena sekolah masih masuknya 50%,
mungkin kita lebih mudah untuk mendidik anak-anak berpuasa karena mereka lebih banyak waktu di rumah dan bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian tips yang kedua yaitu hargai usaha mereka ketika belajar berpuasa. Misalnya kita memberikan reward, pujian, dan pelukan. Reward tidak harus berupa barang. Pujian dan pelukan itu sudah sangat menyenangkan anak-anak. Kalau kita ada kelebihan rezeki, baru bisa kita berikan. Misalnya uang atau makanan kesukaan anak-anak atau benda-benda yang lain untuk mensupport mereka agar tetap berpuasa. Tips yang ketiga yaitu sediakan makanan kesukaan mereka. Kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita, makanan apa yang ingin mereka makan ketika berbuka puasa nanti. Tentunya disesuaikan dengan budget yang kita punya. Tidak harus makanan yang mahal, mungkin dengan makanan yang menarik, sehingga anak-anak akan terus semangat untuk berpuasa. Selanjutnya adalah berikan teladan yang baik kepada mereka. Ketika berpuasa, kita tidak boleh hanya bermalas-malasan, tidur, nonton TV, HP, itu harus kita hindari dan kita kurangi. Didiklah mereka bahwa berpuasa itu usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Berikan contoh yang baik. Misalnya kita ajak tarawih berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, bersedekah. Dan ketika kita sebagai seorang wanita diberi Allah kelonggaran untuk tidak berpuasa, maka janganlah kita makan di depan anak-anak. Usahakan ketika mereka sedang tidak di rumah, baru kita bisa makan. Demikian juga dengan kakak-kakak perempuan mereka. Situasi dan lingkungan keluarga sangat mendukung untuk mengajari anak-anak usia dini berpuasa. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, terutamanya untuk saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita dan Allah menerima amal ibadah puasa kita kali ini. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.